Anak-anakku sekalian, SMP Santo Louis adalah sekolah menengah umum yang berciri khaskan Katolik yang didirikan oleh Yayasan Santo Louis Palembang pada tanggal 1 Agustus 1955. Berarti sekarang usianya sudah 65 tahun. Pada awal berdirinya menempati sekolah milik Yayasan Sapirus di Talang Jawa yang sekarang Jalan Kolonel Atmo, yang kemudian pindah ke Jalan Kapten Marzuki menempati sekolah SMP Sapirus 1 Kamboja hingga tahun 1988. Pada tahun ajaran 1988-1989, SMP Santo Louis menempati gedung baru yang di Sukabangun 1 yang kita tempati sekarang ini. Nama Santo Louis itu diambil dari nama seorang raja Prancis, yaitu Raja Louis ke-9, yang lahir pada tanggal 25 April 1214, anak dari Raja Louis ke-8. Raja Louis IX yang dulu bernama Loidicus, ia diangkat menjadi raja pada usia 12 tahun dan menduduki tahta hingga usia 56 tahun. Pada tanggal 25 Agustus 1270, ia wafat di Tunisia, dan tahun 1297 ia menjadi orang kudus yang kemudian diberi gelar Santo. Santo itu adalah orang suci oleh Bapak Paus Bonifacius di Roma. Sehingga Raja Louis IX ini merupakan satu-satunya raja Prancis yang diberi gelar Santo atau orang suci. Perlu kita teladani adalah bahwa Santo Louis itu mempunyai sifat yang sangat menonjol, yaitu bahwa dia adalah orang yang menaruh sangat hormat kepada bundanya, kemudian juga memberi perhatian yang besar terhadap orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, bahkan juga tidak segan-segan untuk memberi makan orang-orang yang berkekurangan tersebut. Yang menjadi misi Santo Louis itu adalah bahwa yang pertama, sekolah ini didirikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi anak-anak muda negeri ini, khususnya yang mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, inilah yang menjadi perhatian besar sekalipun mereka dari keluarga-keluarga yang berkekurangan. Perjalanan SMP Santo Louis memang mengalami masa pasang surut, naik turun. Pada awalnya SMP Santo didirikan hingga tahun 80-an ini mempunyai jumlah murid yang besar. Artinya kalau jumlah murid yang besar itu secara finansial juga mempunyai finansial yang cukup. Sehingga pada saat itu katakanlah SMP Santo Louis hingga tahun 80-an itu mengalami masa-masa yang jaya. Akan tetapi setelah mengalami perpindahan tempat yang tadinya berada di tengah kota, di pusat kota, di mana di pusat kota itu untuk transportasi mudah dijangkau, sehingga masyarakat banyak yang berminat untuk masuk di sana. Tapi ketika
Santo Louis pindah di tempat ini, yang pada tahun itu sekitar tahun 1988, jadi tepatnya tahun ajaran 1988-1989, SMP Santo Louis pindah di tempat ini, di mana saat itu daerah ini adalah daerah pinggiran yang juga masih masuk di daerah Musi Banyu Asin pada waktu itu. Untuk transportasi sangat sulit, sehingga mempengaruhi minat anak-anak yang masuk ke wilayah ini, ke SMP Santo Louis, sehingga SMP Santo Louis pada waktu itu didominasi dari anak-anak yang berasal dari wilayah Suak Simpur sana. Itu rata-rata mereka sini. Sedangkan anak-anak yang dari dalam kota, mereka tidak datang ke sini karena memang transportasi sangat sulit. Namun demikian, bahwa sekalipun dalam masa-masa sulit, SMP Santo Louis tetap tegar dalam menghadapi, dan bahkan sangat sungguh terasa bagaimana menjalankan misi yang diembannya, yaitu terutama melayani orang-orang yang secara ekonomi berkekurangan. Apa itu namanya? Semangat besar yang dimiliki oleh siswa-siswa SMP Santo Louis ini luar biasa, karena faktanya bahwa lulusan dari SMP Santo Louis ini juga banyak yang menjadi berhasil, banyak yang secara ekonomi juga menjadi baik karena hasil dari perjuangan mereka, semangat mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah kita ini. Satu hal yang perlu anak-anak ketahui bahwa di SMP Santo Louis ini pendidikan kepramukaan ini sangat mendapatkan perhatian yang besar. Bahkan kita mempunyai bumi perkemahan sendiri, karena ini disadari bahwa pendidikan kepramukaan adalah pengembangan karakter siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi Anda sekalian dalam mengenyam pendidikan di SMP Santo Louis. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Terima kasih.